Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dun sana soro minang TV sadonya alhamdulillah ariko kita basuh balik dun sana pemirsa Soro Minang TV Pak Ustadz. Edisi 30 Agustus tahun 2022 dalam sebuah program yang Allah 2-3 minggu tertinggal Pak Ustadz. Itu ya. Ya kan? Jadi karena memang ada hal-hal teknis, Allah takdirkan kita basuh sehingga program itu balik muncul kepada permukaan. Alhamdulillah. Yaitu program ngopi ya, ngobrol pintar. Oh, ngobrol pintar. Suara Minang TV yaitu tentang kajian Islam. Jadi Pak Ustadz, sebelum kita menyapa dun sana sedikit lah sampaikan. Program ngopi gua ada 3 Ustadz. 3 ya. Ngobrol pintar tentang kajian adat. Ngobrol pintar tentang kajian Islam, dan ngobrol pintar tentang kajian kesehatan. Itu di malam minggu. Alhamdulillah. Nusana Soro Minang TV sadonyo Selasa edisi 30 Agustus tahun 2022 dengan sangat bangga kami Soro Minang TV basuh balik jodon sana Soro Minang TV sadonyo dalam program ngobrol pintar tentang kajian syariat Islam. Nah, sebelum kita memperkenalkan atau mungkin Allah banyak yang kenal dengan orang yang gagah di samping ambo kok. Tentu kami All Crew Soro Minang TV bersama Ustadz Junaidi Akbar tetap kita mendoakan kepada Yang Kuasa Pak Ustadz. Ba'a supaya dun sana Soro Minang TV sadonyo dalam tetap di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dengan bersama keluarga selalu mendapatkan kesuksesan dan dijauhkanlah dengan segala bentuk musibah adanya. Amin ya amin ya Rabbal Alamin. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonya seperti apa yang telah kami sampaikan kepada dun sana Soro Minang TV. Ngopi ngobrol pintar edisi Selasa 30 Agustus 2022 tentang kajian syariat Islam. Ariko kita basuh balik jodon sana sadonya yang sudah tertunda beberapa minggu kena hal teknis lainnya. Alhamdulillah kita basuh balik dan didampingi seorang narasumber tetap kita yaitu Ustadz Junaidi Akbar. Alhamdulillah. Yang lebih keren kita kenal dengan Uja. Masya Allah. Dunsana Soro Minang TV sadonya, untuk itu bagi dunsana yang masih stay dan setia di mana saja menyaksikan siaran live streaming Soro Minang TV dengan platform fanpage Facebook dan platform channel YouTube Soro Minang TV, tentu kami hanya minta satu saja, diberikan komen, di subscribe, di share. Kalau di YouTube jangan lupa tekan lonceng itu supaya dapat notifikasi setiap live streaming Soro Minang TV. Sudah tuh jangan lupa pula cari channel Ustadz Junaidi Akbar _ Uja. Uja ya, _ Uja. Insya Allah channel tersebut adalah channel tentang dakwah Islam dari Ustadz Junaidi Akbar. Oke, dosana Soro Minang TV sadonya. Untuk itu jangan lupa sekali lagi ikuti taruh live streaming Soro Minang TV, Suara Minang TV, suara urang awak. Masya Allah. Barakallah. Dusana Soro Minang TV sadonya kita Allah hadir di studio, insya Allah menjadi ustadz tetap, mungkin bergantian dengan beberapa ustadz lain
Tapi sampai detik iko beliau masih istiqomah untuk berjuang di dalam Islam dan berkolaborasi dengan SMTV untuk bagaimana syiar Islam itu semakin bisa disebarluaskan. Insya Allah. Beliau adalah orang Kitojo yang pasti, yaitu Ustadz Junaidi Akbar, yang biasa dikenal dengan Uja. Dalam channel YouTube-nya adalah Ustadz Junaidi Akbar _Uja. Iya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak dengar cerita patang Ustadz agak sedikit sakit. Ya, Tapi kurang sehat. Kurang sehat ya. Ini alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya, mungkin di undangan Suara Minang TV. Masya Sehat Allah. apa ya, Sehat ya. Alhamdulillah. Allah mudahkan untuk Ustadz jauh-jauh dari Bengkong datang ke daerah Tiban Koperasi. Alhamdulillah. Komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8 di SM Cafe ya Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan setiap putaran roda Ustadz dari Bengkong sampai Kamari, dari Siko sampai ke Bengkong, Allah catat itu sebagai catatan amal soleh hendaknya. Amin ya Allah. Dan diselamatkan Ustadz pulang perjalanan, ya Allah, pulang pai dari mensiarkan agama Islam itu sendiri. Amin ya Allah. Ya Di sana Surah Minang TV sadonyo seperti flyer yang telah kita sampaikan sesuai dengan informasi dari Ustadz Junaidi Akbar atau Uja. Bahwasanya judul kajian Islam kita hari itu adalah prinsip dan konsep hidup seorang muslim. Prinsip dan konsep hidup seorang muslim. Oke, di sana Surah Minang TV, seperti apa prinsip dan konsep hidup seorang muslim menurut Uja? Maka kita berikan laluan kepada Uja untuk menyampaikan ceramah, dan ambo dan dengan pemirsa yang di rumah mendengar. Kepada Uja kami persilakan waktunya gitu. Ya. Terima kasih Pak Haji Safril, host Suara Minang TV yang luar biasa semangatnya. Masya Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati tentunya host dari Suara Minang TV dan seluruh kru Suara Minang TV yang bertugas pada malam kini. Mudah-mudahan Pak Safril dan juga seluruh kru yang bertugas, kita doakan mudah-mudahan beliau ini selalu istiqomah. Karena ini juga merupakan syiar, syiar Islam, syiar kebaikan, Pak ya. Insyaallah. Ya, syiar Islam, syiar kebaikan. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kami sampaikan salam hangat dan doa kepada seluruh pemirsa dan pendengar Suara Minang TV di mana saja berada. Baik dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, mungkin juga dari luar negeri, ya, dari Indonesia sampai ke Andalusia, ya, Insyaallah. Ya. Yang Allah terpantau sambil berabuik mengecek sengene, Malaysia dan Kanada. Kanada ya. Kanada. Alhamdulillah. Ya. Baik, pertama sekali tentu malam kini awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Itu mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan selalu diberikan Allah keberkahan dalam mengarungi kehidupan kita. Insyaallah. Amin. Dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali setelah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin,
tentu kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Baik para pemirsa di mana saja Anda berada, pada malam hari ini tentu kami sangat senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Ya, Bapak Ibu kami, saudara-saudara kami di mana saja berada, baik yang di ranah maupun di rantau, ya. Alhamdulillah, insyaallah kita akan mencoba balambe pelan-pelan tentang sedikit memberikan pencerahan apa sebenarnya yang menjadi prinsip dan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Ya. Karena itu penting. Kalau kita tidak tahu prinsip, tidak tahu konsep hidup kita seorang muslim, tentu awak akan terombang-ambing dalam menjalani kehidupan. Liar jadi. Iya, jadi memang ini penting menurut Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran, ya, salah satu ayat yang tadi kita baca, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya, kecil Allah Al-Baqarah 208. Kecil Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena memang setan itu bagimu musuh yang nyata. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini pendek sebenarnya, tapi kalau kita pahami isinya sangat dalam sekali. Kenapa demikian? Dalam sebuah riwayat di dalam kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, ya, ada sebagian ayat yang memiliki asbabun nuzul, yang memiliki sebab-sebab turunnya. Di antaranya ayat ini menceritakan bahwa sekelompok Yahudi dan Nasrani datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyampaikan, ya Muhammad, kami telah beriman kepada Allah, kami juga iman kepada engkau ya Muhammad, tapi berikan kami izin, berikan kami laluan lah bahasa orangnya. Berikan kami kesempatan untuk tetap mengamalkan ajaran nenek moyang kami. Ini permintaan mereka ini. Ya, dia mengaku beriman kepada Allah, beriman ke Rasulullah, tapi minta izin. Ya, tetap ingin mengamalkan nenek moyang mereka, agama nenek moyang. Itu asbabul nuzul. Itu yang dimintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kita tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menjawab, tidak akan pernah berkomentar, illa wahyu yuha, kecuali datang wahyu dari Allah. Masya Allah. Sehubungan dengan hal ini, tidak lama kemudian Nabi diam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu ini kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, kalau memang Yahudi, Nasrani dan kelompok mereka yang datang kepada engkau ya Muhammad sudah mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ayo udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh. Jangan lagi ingin mengamalkan nenek moyang, mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang di luar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu ayat ini menjadi sebuah acuan bagi kita beragama, ya, bahwa kita memang tidak boleh kecil orang sakare ula sakare balui, ya enggak? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Kok enggak menguntungkan? Pakai kalau enggak lapehan ya enggak? Iya. Jadi memang kita harus menatap, mengamalkan Islam ini secara kafah, secara utuh. Ya. Di tengah-tengah masyarakat kita memang perlu juga kita
pahami ya. Memang pengaruh adat istiadat, pengaruh nenek moyang itu ya, betul. memang sangat dominan juga. Tapi kalau adat Minang misalnya, adat gitu kan jaleh konsepnya. Ya. Adai basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Maksudnya apa tuh? Bahasa adat yang dipakai di orang Minang adalah adat yang sudah berdasarkan kepada agama Islam. Ya, syariat mengatur, adat memakai. Sarak mengatur. Oh, sarak mengatur ya. Adat memakai. Ya. Jadi kalau kecek sarak modeko, adat tinggal melakukan, menjalankan. Masya Allah. Insya Allah tidak akan bertentangan dan tidak akan berbenturan tentunya. Ya. Kalau memang kita mengikuti adat istiadat kita secara benar. Ya. Baik, para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, maka dari itu ingin kita sampaikan bahwa di dalam hidup kita sebagai seorang muslim ada beberapa prinsip dan konsep yang harus kita betul-betul pahami dengan baik dalam diri kita. Yang pertama, ya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita ini sebagai seorang muslim? Sebagai seorang muslim. Yang pertama yang harus kita pahami. Harus kita pahami betul itu. Karena demikian, orang-orang kalau ditanya, ya Bapak sebagai seorang muslim apa tujuan hidup Bapak, Pak? Mungkin dia akan menjawab bermacam-macam. Ya. Tujuan hidup saya ingin membahagiakan keluarga saya. Tanya lagi yang ini, Ibu apa tujuan hidup Ibu? Tujuan hidup saya ingin berbakti kepada suami saya, mendidik anak-anak saya. Ya. Baik. Itu bukan tidak betul, Pak. Betul. Ya. Tapi kurang tepat. Iya. Jadi Al-Quran sudah memberikan sebuah jawaban. Boleh. Untuk apa gitu hidup? Iya, untuk apa gitu hidup? Ya. Boleh dibuka nanti surah Al-An'am ayat 162. Al-An'am 162. Dan ayatku selalu kita baca di dalam doa iftitah kita. Yang doa iftitahnya wajjahtu wajhiya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi Pak Haji dan Pak pemirsa kami di mana saja berada, ingat dengan ayat ini, tujuan hidup kita cuma cie saja. Apa tujuan hidup kita? Ialah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja awak, apa saja profesi kita, sebagai suami kah awak, sebagai abdi negara kah kita, sebagai masyarakat kah kita, sebagai siapa saja, bahkan sebagai seorang ustadz pun, tetap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalaulah itu yang menjadi prinsip kita, makanya aman kita insya Allah, hidup akan terarah. Oke. Ya. Tunggu lu Ustaz. Ya kan? Kau tunggu lu daerah. Oh iya. Kita celik-celik. Aduh sana bapak. Biar berkembang diskusi itu tentang persoalan prinsip. Itu kan baru yang pertama tuh. Jadi ya. Ambo celik-celik dulu. Aduh sana kita tahu ada yang bertanya, memberikan komen dan segala macam. Ya, silakan Pak Haji. Oke, di sana Suara Minang TV. Kita stop loh, kalau ujau, kalau ngecek, kalau tidak direm, punya tidak berhenti sampai terakhir. Nah, itu aja tahos tuh beda. Oke, di sana Suara Minang TV, sadonya, ambo baca-baca, terima kasih yang Allah menonton, terutama di channel YouTube ya, termasuk nanti di Uja, apa namanya, Ustadz Junaidi Akbar _ Uja. Jika ada yang bertanya di channel YouTube Suara Minang TV, tentu nanti insya Allah kami akan sampaikan pertanyaan itu pada saat menjawab pertanyaan itu pada saat apa namanya, pada saat setelah selesai offline kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami kini Pak Haji, yang minum mungkin tidak batuk. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa. Kami kini coba berada di jalur fanpage Suara Minang TV Facebook, kami gitu ya. Facebook. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya.
Yang pertama sekali Bapak Rizaldi Chan, Assalamualaikum Uja. Semoga Uja selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Rizaldi. Pak Sarwo Edi, Arga Makmur, BKL Utara hadir. Assalamualaikum. Apa BKL kira? Bengkulu Selatan. Oh, Bengkulu. dari ya, Perwata. Perwata di Bengkulu ya. Perwata, Masya Allah. Ya. Salam kenal Pak Sarwedi. Insya Allah doakan Uja untuk tetap sehat dan istiqomah untuk selalu mensiarkan agama Islam. Lanjut, Erianti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Ilyas, Batam Center Nima. Terima kasih banyak Pak Ilyas. Kirim bintang nggak banyak ya, agak 75 atau agak 100 untuk acara kita begini kan gitu ya Ustaz ya. Kita lanjut. Salam Kak Uja, Cek Mak Hosnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Ilyas. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonyo, jika memang ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang ingin disampaikan persoalan prinsip dan konsep hidup sebagai seorang muslim, maka silakan memberikan komentar, menulis di dalam kolom komentar. Insya Allah seiring dengan waktu berjalan kita akan coba menjawab. Nanti kita kalau tidak bisa kita jawab, kita undur minggu depan, kita buka kitab boleh, nah, tidak ada masalah. Kalau di kitab nggak suruh di telepon guru ya. Telepon guru, oh iya banyak cara. Dan ilmu itu kan tidaklah selalu harus apa nawak menguasai kan begitu ya, kan itu biasa aja tuh. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonyo, beberapa teman-teman yang sudah menonton silakan memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan prinsip dan konsep hidup sebagai seorang muslim. Yang pertama beliau sudah sampaikan tadi itu adalah prinsipnya tujuan. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi profesi kita, tujuannya cuma tidak lain adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, lan nampak dari jauh tetalu ya Pak. Iya, kok tetalu jahe ya kan? Tetalu jahe kok. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Di sana Suara Minang TV Sadonyo, terima kasih banyak kepada SM Cafe yang telah memberikan minuman yang cukup populer di SM Cafe. Teh Talu Tapai. Oh, Teh Talu Tapai ya? Ya. Koyo gitu sundaknya mah Pak Donald ya nak. Beko balea apa go di sumui beliau go. Oke, di sana Suara Minang TV, sedikit kita dalam kondisi santai saja, sedikit bahwasanya kita mendapatkan minuman dari SM Cafe. SM Cafe adalah sebuah kafe untuk orang awak berkumpul. Dia tes studio SMTV di bawah Kadek Kopi. Kadek Kopi. Cuma karena kita tinggal di kota, diganti nama kafe. Oke, di sana Suara Minang TV. Ya, jangan kita lupa silakan datang ya nak. Ya, silakan datang di SM Cafe untuk menikmati berbagai macam menu, terutama minuman-minuman seperti umpamanya kopi jahe, Teh Talu Tapai, original maupun Teh Talu Pinang. Oke, kita lanjut. Ada komentar dari Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Haji Adir Pak Hos, semoga Pak Ustadz Junedi Akbar sehat selalu dan diberi kesehatan. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Fadil Bahtiar Jamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Banyak doa malam kau ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan awak tambah sehat. Amin. Doakan juga mendoakan mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Untuk itu di sana kita lanjut Pak Ustadz. Ya. Poin yang kedua. Baik, yang pertama ingin kita pahami para pemirsa sekalian, apa tujuan hidup kita tadi? Ya. Tujuan hidup kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi prinsip dan konsep hidup kita sebagai seorang muslim, perlu kita tegaskan di dalam diri kita apa tugas kita, apa karaju awak dalam hidup awak. Dalam hidup di dunia aku apa karaju awak. Mungkin kalau ditanya macam-macam ya,
Apa tugas apa kerja apa dalam hidup? Oh, ambo Ustaz abdi negara. Oke. Ya. Apa tugas apa? Ambo maja jadi guru. Oke. Apa tugas apa? Ambo wira swasta berdagang. Apa tugas apa? Ambo orang swasta segala macam. Ya dah. Apa tuh tugasnya kameramen? Ayo. Apa tugasnya? Host. Dosen. Ya dah. Alhamdulillah. Ustaz. Ustaz. Ya. Nah, itu mungkin jawabannya bukan salah. Ya. Nah, betul jawabannya. Tapi ada yang paling tape, boleh kita baca nanti dalam Al-Quran. Ya. Surah Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Tidaklah aku ciptakan atau kami ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita, Pak Haji, para pemirsa sekalian, tugas awak dalam hidup kau di dunia hanya ciek saja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru ibadah, ya tak? Ya. Jangankan jadi guru, jadi seorang istri saja itu ibadah, Pak. Ya. Jadi seorang suami ibadah. Ketika kita memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, sedekah. Nah, itu asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya si suami-suami di dalam Quran ada jelekan dari Allah. Wa ala mauludin rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban si suami, kewajiban si ayah mencarikan nafkah, mencarikan pakaian, membuatkan tempat tinggal untuk keluarganya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Jadi Al-Quran itu menuntun kita dengan jelas. Kemudian sebagai seorang istri pun terkait itu tugas rumah tangga. Mungkin ibu-ibu kami di rumah pagi-pagi lah jago, masak, mau urus rumah tangga, ibadah. Nah, termasuk mencuci pakaian suami. Nah, untunglah kini kan lah ada laundry, mesin cuci. Kalau dulu kan cuci baik kok, Pak. Ya. Itu asa ikhlas ibadah tuh. Cuma jangan mengerutu hati ya nak. Itu laki tidak tahu diuntung, Pak. Sama dipakai baju agaknya, serawanya oli sedoalahnya, laki. Ya iyalah suami tukang bengke ya enggak. Jadi asal itu ikhlas karena Allah dan bertujuan ibadah kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya jadi ibadah. Makanya di dalam agama kita ibadah itu ada dua. Nah, ada dua ibadah. Ya. Pertama ibadah khassah, khusus. Serupa salat, serupa puasa, zakat, haji. Nah, itu ibadah khusus. Ndak boleh awak tambah, ndak boleh awak kurangi. Ya betul. Kenapa? Karena juklak dan juknisnya lah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan. Ya maksudnya petunjuk pelaksanaan, jelas. Petunjuk teknis jalan. Ndak boleh ditambah-tambah. Mantang hati lagi sanang, sembahyang subuh ada bayang pek. Tak boleh tu. Yalah. Iya. Tanya dia anak, baku ampek sembahyang subuh mak pagi ko mak. Itulah biasanya ayah wa angko magi piti cuma 500. Malam tadi dia pergi amak 5 juta sekali je nak. Pagi sanang nanti amak ko. Berbunga-bunga hati amak gini ko. Maka sembahyang amak subuh amak ampek sekali ko. Boleh. Faham itu? Memang subuh tu hanya 2. Nah, itu khusus. Itu yang disebut dengan juknis. Juknis, juklak dan juknis. Ya, betul. Dan maaf, ibadah itu bukan apa awak punya, bukan amak mandi awak punya, bukan nenek moyang awak punya, Allah dan Rasulnya. Ya, jadi awak ikut kepada contoh dan garisan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi pendeknya itu ibadah khusus. Ibadah khusus. Yang sudah diatur. Ada diatur demikian rupa. Tapi ibadah ammah, ibadah umum, itu banyak, Pak. Ceramah di radio, aku ibadah umum. Magih pencerahan melalui Suara Minang TV, ibadah tuh, Pak. Jangan tak disangka ibadah. Oh, ibadah tuh.
Orang yang selama kau ndak tahu juga adat istiadat jadi tahu. Di mana tahunya? Suaro Minang TV, suaro orang awak. Menjadi kameramen di belakang. Ibadah tersiar seluruh program. Ibadah. Asal beliau tersenyum ya enggak? Tapi kalau dari datang tadi marumu aja untuk ngece orang apa untuk malaikat mau aja bentuknya enggak? Itu jadi ibadahnya. Jadi ibadah. Seluruhnya ibadah. Ya Allah ya Rabb. Enak kita menjadi orang Islam, enak kita menjadi seorang Muslim jika prinsip kok kita ketahui. Ibadah seluruhnya Pak. Ibadah. Apa saja kita lakukan. Tersenyum saja kepada saudara awak, ibadah. Sedekah. Betul. Galak kepada saudara awak, pesobo awak, galak awak, ibadah. Tapi jangan senyum-senyum surang, galak-galak surang. Itu bahaya apa adanya beko. Harus suara Minang TV nan bahaya adanya dah. Ke rumah sakit jiwa di bawah dah. Tidak boleh. Jadi seluruhnya ibadah. Ya Allah ya Rabb. Apalagi jadi ustaz. Itu jalan ibadah Pak. Asal ustaz kau oleh ikhlas. Betul. Cuman kan kadang-kadang ustaz kau dulu juga ustaz kau Pak. Ada ustaz kau nalai ikhlasnya. Tulillah. Disampaikan ceramah, diagi pencerahan terhadap umat, dijelaskan halal haram, hak dan batil, karena Allah. Tapi ada juga li amplop. Jadi kalau tidak bisa dipungkiri. Enggak. Cuman awak berkeyakinan, insya Allah buya kita, ustaz kita, insya Allah mudah-mudahan seluruhnya ikhlas. Makanya mau sampaikan di mana-mana, Ustaz Junaidi, Ustaz Uja, ndaklah Ustaz amplop. Maaf, ambo ndak pernah mencari amplop jamaah ambo. Kete gadang amplopnya ndak mau cari. Duo cie amplopnya ndak mau lihat. Yang mau pastikan. Isinya jangan cari kadang-kadang. Nah, mau pastikan mana bara jumlahnya. Enggak. Itu sekedar bergurau aja. Jangan terlalu tagang mana penonton awak enggak. Jadi intinya yang penting prinsip hidup awak. Awak dalam hidupku beribadah, Pak. Sebagai apa saja. Mungkin maaf ada orang yang kerja rumah makan, jadi karyawan, orang kerja di pasar, orang jadi guru. Seluruhnya ibadah. Ibadah. Asal memang ikhlas karena Allah. Kadang-kadang ada juga guru ku nang kepunduang. Ya enggak, nya jadi guru, tiba di sekolah, nyuage muridnya tugasnya minum kopi di kafe. Itu guru kakak, guru kelambi namanya enggak. Le dakwah le deh. Nah, aku contoh aja. Insyaallah enggak ada yang serupa itu. Insyaallah. Cikgu akini hebat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah mulai petugas PLN. Kok ibadah kok Pak. Kalau enggak mana bisa siaran gini. Betul. Mati lampu tidak bisa siaran. Jadi ibadah. Siapa saja awak asal kita melakukan suatu kebaikan dengan niat yang ikhlas dan ingin mencapai ridho Allah, itu jadi ibadah. Wah, luar biasa. Ibadah umum. Makanya bacaan tadi iko menjadi prinsip dan iko menjadi semacam konsep hidup kita. Tujuan hidup awak hanya ridho Allah. Tugas awak dalam hidup, karaju awak dalam hidup beribadah kepada Allah. Kita lanjutkan dulu sebelum nanti Pak Ali yang lain. Lanjut. Yang ketiga, aku penting konsep hidup awak. Apa yang menjadi pedoman di awak dalam hidup awak di dunia? Aku pedomanku penting. Ibarat pejalan awak, kalau ndak ada pedoman, ibarat pesawat atau kapal laut, ndak ada kompas, maka hidupnya perjalanan tadi tidak akan terarah. Awak betuju, ndak ada konsep, tentu hidup kita akan mengawang kemana-mana. Makanya pedoman kita dari gariskan oleh Allah, digariskan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amraini. Ditinggalkan oleh Rasulullah 2 pusaka untuk awak. Salamu bapak cik kepada 2 pusaka kok, insyaallah tidak kasase awak selama-lamanya. Selamat awak dari dunia sampai ke akhirat. Atau kitab Allah wa sunnatir Rasul. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf Pak Haji dan pemirsa. Ini kok kalau kita kembalikan kepada Quran,
Seluruh persoalan hidup itu dijawab oleh Al-Quran. Contoh yang paling ringan misalnya. Contoh yang paling ringan, ambo ko Pak Ustadz, pebisnis, ambo acok menjalin kerjasama MOU dengan orang lain. Al-Quran magi pedoman, bahas supaya aman dalam hidup, dalam bermuamalah dengan orang lain, dalam berbisnis, dalam ada perjanjian dan MOU segala macam. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu iza tadaitum bidainin faktubuh. Jika terjadi, wahai orang beriman, jika terjadi di antaramu suatu perjanjian atau transaksi, faktubuh, catat, tuliskan. Buek surat detes segel atau bawa ke notaris, bubuh tanda tangan, ada saksi. Oh, Quran menjawab, Pak. Jadi artinya adalah diatur oleh Al-Quran. Diatur oleh Al-Quran, perjalanan kita diatur. Mungkin ada adik-adik kami dan putri-putri, ibu-ibu kami bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara kami sebenarnya Pak Ustadz berbusana nan elok tu nan sebana sesuai jo syariat Islam tu gimana caranya Ustadz? Ya. Al-Quran lah menjawab dengan jelas. Ya, boleh dibaca nanti 3 ayat di antaranya. Boleh dicatat ayatnya. Pertama Al-A'raf 26. Okay. Yang kedua An-Nur 30-31. Yang ketiga Al-Ahzab 59. Kita baca Al-Ahzab. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu. Dah masuk ibu-ibu di rumah dah. Awak bukan istri nabi ya? Ya. Masuk dah. Wa banatika, katakan pula kepada anak-anak perempuanmu yahai nabi. Enggak masuk awak dah. Awak bukan anak nabi. Wa nisa'il mu'minina, dan kepada seluruh wanita-wanita yang beriman, yudnina min jalabibihinna, agar dia menutupkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Untuk apa? Ayyu'rafna, agar dia dikenal sebagai wanita baik. Yang kedua, wa yu'zaina, agar dia tidak diganggu oleh orang yang hatinya punya penyakit. Subhanallah. Itulah gunanya kita berpakaian muslim, muslimah. Nama mana batinnya Ustaz, pakaian muslimah itu menurut Quran, menurut hadis. Ada enggak? Ada. Ya Asma, kata Nabi. Ya. Wahai Asma, idza balagatil mahidha, apabila anak perempuanmu lah nampak darah. Apa maksudnya? Lah haid. Nah, matilah balik. Betul lah balik. Tidak boleh terbuka dari tubuhnya illa hadza wa asara wajhihi wa kafaihi. Nabi mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangan beliau. Berarti aurat seorang wanita muslimah, anak gadis kita lah mulai balik itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Subhanallah. Jaleh kan? Jaleh. Jadi kalau pedoman hidup awak sebagai muslim awak ikuti, insyaallah awak selamat. Cuma kini orang maleh mengaji Quran, ya, maleh kembali kepada Quran. Nah, jadi kita kembali kepada Quran, kita kembali lagi kepada Islam. Ini prinsip-prinsip yang boleh kita laksanakan, ya. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, luar biasa Dusana Suara Minang TV sadonyo. 2 prinsip dan 1 konsep. Ya. 2 prinsip adalah karena Allah dan beribadah. Ya. Karena Allah. Ridho Allah dan beribadah karena Allah. Gitu. Dan 1 konsep adalah Al-Quran dan hadis. Iya. Kau itu Ustaz? Iya. Oke. Dusana Suara Minang TV sadanya itu adalah judul yang agak sedikit general Ustaz ya. Nah, beko seperti apa tentu kita bahas ke depannya nanti Ustaz. Insyaallah. Ya kan? Iya. Per masing-masing sisi ibadah siap. Atau per masing-masing sisi kehidupan nanti. Siap. Insyaallah. Insyaallah. Mungkin tadi ada Ustaz mengecek ada ibadah khusus. Iya. Kita buka satu persatu ibadah khusus kok. Pamonya ke depan kita berbicara sholat, enak. Ya. Bahan sholat dan sunnahnya dan seterusnya. Kan begitu ya kan? Karena berbicara kafah itu kan general. Iya, iya.
Nah, kan setiap sub-sub ibadah tadi itu pasti punya aturan-aturan sendiri kan gitu ya kan. Nah, mungkin itu banyak juga dosana gitu tidak paham terhadap itu. Oke, dosana Soro Minang TV sadonya kita lanjut membaca bacaan Pak Ustadz. Izin Ustadz boleh minum teh talu ya? Nah, boleh minum teh talu dulu. Kok ganti-gantian enggak minum deh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yoja. Nah, Masya Allah. Rasut apa ya? Kita apa ya? Rasut apa ya saya? Oke, di sana Soro Minang TV. Sekali lain kayaknya enggak? Biar terasa ya? Iya. Bismillah. Di sana Soro Minang TV sadonya. Terima kasih banyak pada di sana yang Allah menonton, yang Allah memberikan komentar. Kita baca komentar berikutnya. Dari Ibu Nurhayati, tadi udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Haji hadir Pak Os. Semoga Pak Ustadz Junaidi Akbar sehat selalu dan diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah dari Fadil Bahtiar Jamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Dari Ibu Nurhayati lagi, guru kami di MTMJ itu Pak Was. Masya Allah. MTMJ, Miftahul Jannah. Masya Allah. Luar biasa, berarti saguru Pak Bu Nur. Itu ya kan? Ya. Ustadz Junaidi atau Uja juga menjadi guru kita bersama. Terima kasih Bu Nur. Kita lanjut dari Ops Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegadaian Syariah Karina Tanjung Uncang hadir. Oh iya. Ada pengajian tetap juga. Betul. Semoga Ustadz dan Pak Os terkeren. Masya Allah. Terkeren. Boleh nak? Alhamdulillah. Tergantung ya nak. Tergantung. Dan terpisah semua dalam keberkahan dan kebaikan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lai senyum. Oh kameramen wak sontak. Kan sado dibacanya do di belakang tadi. Kondak Pak Osen tentunya sadih lah ya kan. Rupanya lain dah. Pak Sabri Tanjung, Masjid Al-Huda, Komplek Raja Wali Bandar. Oh, Raja Wali. Hadir bandara ya maksudnya. Bandara, pengurus. Oh, betul. Terima kasih banyak Pak Sabri Tanjung. Sudirman Koto, Ambo Sudirman Koto dari Punggur menonton Ustadz Junaidi Akbar. Masya Allah. Gitu aja tuh. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Soro Minang TV, suaro urang awak mantap dan luar biasa. Terima kasih Pak Sudirman yang telah kadang-kadang memang modelku Ustaz. Keberadaan TV streaming Soro Minang TV itu tidak ada apa-apanya. Baranalah kehebatnya kameramen, baranalah kecanggihnya alat, baranalah kegagahnya Safril, baranalah kamoulahnya nak gamota, tapi tanpa dukungan daripada pemirsa dan penonton, baik itu di fanpage Facebook maupun di channel YouTube, nonsen, tidak ada apa-apanya, gitu. Makanya tentu kami all crew Soro Minang TV selalu berdoa, selalu berharap kepada Yang Maha Kuasa semua dosa anak kita itu selalu dilimpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Zatina Husni hadir dan menyimak. Terima kasih banyak Ibu Nurhayati kembali. Ambo mau bertanya Pak Ustadz, bacaronya sumbayang yang khusyuk itu Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau agak di luar tapi tidak masalah, kita singgung segenek. Karena bagian juga sebenarnya dari kafah tadi itu ya kan? Bagian juga dari itu sebenarnya. Dan ibadah khusus tadi ya. Betul, ibadah khusus. Ibadah khusus. Oke. Bu Nur, biar buka inspirasi Pak Ustadz. Minum teh talu ya Pak Ustadz selalu. Itu. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya dalam platform fanpage Facebook. Alhamdulillah akan selalu kita bacon komentar-komentar, tapi di platform YouTube Soro Minang TV tentu kami pada saat offline nanti akan membaca dan menjawab jika memang ada komentar-komentar di Soro Minang TV channel YouTube itu, termasuk di Ustadz Junaidi Akbar _Uja. Oke.
Lanjut Ustaz? Iya, lanjut. Oke, lanjut ya. Baik. Tapi sementara Ustaz tuh enggak izin lewat minum saya. Minum. Oke, silakan Ustaz. Silakan. Ya. Jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar berkah minum. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum itu yang paknya dah. Nah, apa kok? Iko adalah menu minuman sarai jeruk nipis. Oh. Kok minum kami gaya-gaya Ustaz? Aku baik batuk kan dah. Harus Iko Ustaz tadi ya? Iya, tapi tidak ada. Tidak ada. Kok tidak lupa kan? Boleh juga kok. Biar stamina tambah semangatnya dah. Masyaallah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nur, ya, jamaah kita dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Nur sehat selalu, Bu Nur istiqomah dan diberikan Allah kemudahan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Baik, beliau bertanya tadi bagaimana kiat sholat yang khusyuk. Ya. Memang di dalam Al-Quran salah satu kemenangan itu akan diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Ya, sehingga dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh akan menanglah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana yang menang? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Masyaallah. Jadi secara singkat khusyuk dalam salat itu ya mungkin kajiannya nanti bismillah. Mungkin butuh kajian yang panjang ya. Tapi untuk secara singkat begini Bu Nur. Agar kita betul-betul khusyuk dalam sholat, bagaimana caranya? Secara singkat saya jawab. Pertama, menetapkan kiblat mata kita hanya ke tempat sujud saja. Ya. Jadi mulai kita dari takbir sampai salam, jangan sampai bergerak. Kiblat mata tetap ke tempat sujud. Jangan ke kanan ke kiri. Dan ini membacanya enak nih Pak, mudah. Tapi mengamalkannya berat. Nah, walaupun hanya apalagi kita menumpang sholat di rumah orang ya enggak. Awak ingin mencari lemarinya, aku nampak lo lemari jati lemari kau jalan. Pindah lo ke kursi, pindah lo ke foto. Oh nampak betujuh anggota keluarga ya enggak. Sado ingin dicari. Itu kiblat mata aja lo bisa Pak. Jadi menetapkan kiblat mata hanya ke tempat sujud saja. Ya. Yang kedua, menetapkan kiblat dada ke Baitullah. Dada hati kan Ustaz? Dada ya. Baik dada secara lahir maupun badan. Oke. Iya. Jadi ke Baitullah. Jadi jangan miring-miring sholat ke Baitullah. Jadi lurus ya. Ya, yang ketiga, menetapkan kiblat hati hanya kepada Allah. Masyaallah. Nah, itu kan dibaca kan dengan itu. Tapi kalau kau dikupas, mungkin agak 3 kali pertemuan gitu. Iya. Satu waktu kita menetapkan kiblat hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau barek. Karena memang setan, kau tugasnya itu aja mengelincirkan kita. Ketika Allah itu boleh mana etikat gitu. Mulai bubarnya. Barnya bubar ya? Bubarnya. Bubar balik kusuk tadi. Bubar balik dibawanya awak ke jembatan 1. Sehingga hilang assalamualaikum di sinan basuhnya. Iya. Panjait ndak basuh, beras jilbab ndak katamu ya anak kunci ndak basuh. Di mana basuhnya? Dalam sembahyang. Rupanya di kantong Surawas itu letaknya dah. Ini contoh. Tapi itu fakta. Iya itu kan biasa Pak. Memang tugas setan seperti itu. Jadi ndak dulu kita ndak digelincirkan oleh setan. Siapa dia sama. Karena ustaz dulu setannya. Tinggilah level setan. Hebatnya. Pandainya. Tadi sembahyang Isya kan di masjid ada di sembahyang Isya tuh. Kalau azan itu mau sembahyang Isya dulu. Allah datangnya kawak tuh. Ustaz iyo ke ceramah di SM TV Radio Minang Suara Minang TV gini kok. Iyo kira-kira tema Ustaz. Itu ayatnya kira Ustaz. Apa ini sudah lo dia mau lawak dalam tu. Setan tuh Ustaz datangnya. Kalau awak nampak ngalih kok, nampak ngalih lo dah tiba. Iya. Dalam mula-mula sembahyang bu, galih ibu kok dia pun orang tu cair dah. Santiangnya. Betul. Tapi ya kecek Buya Hamka, kecek beliau
ndak ubahnya kita sembayang kok serupa orang berjalan di pematang licin. Oke. Pematang sawah, Pak. Pematang sawah ya. Licin. Iya, betul. Tentu kadang-kadang jatuh, Pak. Betul. Ndak jatuh loh, tapi balik agak balik. Iya. Artinya mungkin dalam sembayang tadi diajak-ajak deh setan hati awak. Biarlah. Itu balik Balikkan ke Allah dan sedang sembayang. Allah. Jatuh lo cik lain. Balik Allah. Jangan baikolah jatuh baranang lo masuk tabe alah menangguk ikan lo situ itulah kama apa ya itulah salam gue ya salam itu lah itu tidak boleh tidak iya sampai lupa rakaat sampai lupa Allah ayat pertama tadi lu iya betul akhirnya tapasulah sujud sawi jadi iya kok penyakit setan jadi memang itulah keadaan kita makanya kita memang baru sahur kita matu aja lo bisa awak. Dulu ada cerita orang Cina mualaf ya. Nyo sembayang. Jadi nyo talambek rupanya. Sembayang bertiga. Sekarang di tengah jadi imam. Allahu Akbar. Ya. Sedang sembayang tadi rupanya kiblat matunya tak kema-kema nampak dia cacak kawin di dinding. Hayya, cacak ini betul-betul tak ada pula akal dia ini. Kita sembahyang dia kawin bulan sana dia. Apakah cek Cino yang sebelah kok, sebelah suak kok? Hayya, engkau jangan ngomonglah dalam sholat, batallah sholatmu kata. Iya. Kecek dan Cino sembarang. Hayya, untung saya nak ngomong kata dia. Ketiga semuanya lah batal sembahyang. Kalau itu dia ulah kiblat matu tadi kama apa ini. Jadi di secara sederhana Bu Nur ya, mungkin ingin kita jelaskan bahasa tetapkan dulu kiblat mata ke sampai sujud, kiblat dado ke Baitullah, kiblat hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan sholat kita sholat yang khusyuk. Latihan ya Ustaz. Jangan Bu Nur berputus asa ya, karena banyaknya orang apa nak sembahyang dia Pak itulah ndak mau khusyuk hati yang ndak mau lah itu dah. Ya ndak. Nya kan nang khusyuk tu bertingkat-tingkat. Ka khusyuk cakap Nabi tentu ndak bisa awak. Ya betul. Sedangkan Ali bin Abi Thalib saja sahabat Nabi itu, menantu Nabi lah. Ya. Bahkan beliau itu as-sabiquna awwalun, pemuda yang pertama masuk Islam. Lalu bisa khusyuk lah. Contoh diuji oleh Nabi. Ali, iyo kayo hadiah jubah dari ambo. Iyo ya Rasulullah. Bikolah sudah sembahyang bahagia. Sudah sembahyang dia tanya oleh Nabi. Iyo kayo jubah jo. Iyo, warnanya dan hijau ya Rasulullah. Salah engkau belum khusyuk. Nanti karena ada tadi sholat. Warnanya nancak. Itu sekelas Ali itu, sekelas sahabat Nabi. Apalagi sekelas Pak Safril, Ustaz Junaidi Akbar. Apa sekelas Pak Donald. Pak Donald tentu alun ya enggak. Tapi bau sawo kita, baraja kita, balatih kita untuk khusyuk. Makanya hadirkan hati ketika kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu Nur, simak taruh insyaallah nanti setiap hari Selasa kita malam bisa hadir. Ya. Mudah-mudahan kita kupas nanti. Ya. Dengan judul yang menarik untuk mungkin lah malam kok Pak lah jam wah jam 10 kurang sejam hari. Oke. Oke. Minumnya lu Ustaz. Kalau lu Nabi itu tali Ustaz lah lu tentu acara. Oh itu ya. Tahu lu kunci itu. Oke, Dunsana Surah Minang TV sadonya terima kasih banyak kepada Dunsana, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Uja dalam prinsip dan konsep hidup sebagai seorang muslim tersebut. Yaitu kalau boleh berulang kali kita simpulkan tahu apa tujuan hidup kita, hanya mencari ridho Allah, apa tugas kita dalam hidup, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pedoman kita dalam hidup, Al-Quran dan Sunnatullah. Oke, Dunsana Surah Minang TV sadonya kita baca-baca balik Pak Ustaz. Silakan Pak. Pertanyaan Pak Donald boleh tanya Ustaz? Boleh. Oke, Pak Sabri Tanjung tadi udah ya, Masjid Al-Huda, Komplek Raja Wali. Terima kasih banyak Pak Sabri.
Pak Sudirman Koto tadi udah ya. Kita lanjut. Ibu Nur Hayati udah. Berikut adalah dia Bu Nur Hayati. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Barakallah Bu Nur Hayati. Oke, di sana Suara Minang TV. Dari Andi Zamudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Pak Safril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kok sinyal buta-buta nih Ustadz. Iya. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang tidak muncul karena memang kita jujur di dalam live streaming memang kan kekuatan sinyal itu sangat penting ya. Maka mungkin kami minta maaf pada sana jika memang ada yang berkomen tapi tidak bisa tabacon karena memang alun nampak di handphone host mungkin kena masalah sinyal. Oke, di sana Suara Minang TV. Ustadz, ada lah yang kira-kira yang perlu kita tambahkan sehubungan dengan Niko, apakah itu kesimpulan atau apapun, insya Allah nanti dalam beberapa menit ke depan kita mungkin sudah minta mohon diri daripada di sana dan untuk bersuah balik di minggu depan gitu. Baik, terima kasih Pak Haji dan pemirsa sekalian. Jadi ingin kita simpulkan, maaf mungkin ciri khas Ustadz Junaidi kalau mengaji seperti itu, pertama ambo wajib pakai poin-poin supaya jemaahmu mudah memahami dan mencatat. Ya, karena kata Imam Ali, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kau dapat mencatat. Kok catat di sekolah lu Ustaz? Ambo suka mencatat Pak. Iya luar biasa. Ambo jangan kan ceramah Pak. Ke pasar seluruh orang rumahmu catat tuh. Apa yang balik gini, tomat, bawang, lado. Percuma sih di sekolah orang gawe. Untuk apa sekolah banyak-banyak mencatat senang. Biko nanti rumah lalu po saudaranya. Iko lado lalu po, apa lalu po. Jadi mencatat itu perlu. Betul. Makanya tapi ya dojo jemaah go Pak. Inyo mencatat tak perlu dia do. Bab itu karena memang super jeniusnya langsung ketangkuk mempunyai kelebihan. Tapi kalau gini kan hebat. SMTV, Suara Minang TV, Suara Orang Awak Allah menyediakan media. Media di FB, media di YouTube. Iku insyaallah host kita sama kameramen gua bukan orang ini kan masuk HP masuk surga kok. Tidak luar biasa kok Pak. HP-nya menyiarkan kok kan luar biasa kok. Jadi tidak kameramen aja masuk surga. HP kameramen masuk surga kok. Menjadi saksi nanti. Jadi saksi nanti. Jadi alhamdulillah. Oleh karena itu kita simpulkan saja. Intinya apa tujuan hidup kita hanya satu saja. Ingin mendapatkan ridho Allah. Apa saja tugas kita dalam hidup? Beribadah kepada Allah. Apa saja tugas kita, asal itu yang baik, ibadah. Kemudian apa pedoman kita dalam hidup? Al-Quran dan Sunnah. Baik, ambo sebenarnya ingin berpanjang-panjang, tapi memang sesuai dengan program 1 jam lebih kurang Pak ya? Lebih kurang. Kalau labihan amplopnya tentu berbeda. Beda 2 tetal 2-nya. 2 tetal 2. Iya enggak? Jadi Ustaz jauh masalahnya. Jadi yang mau ingin menutup doa kalau boleh? Ya insyaallah. Doa singkat saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam kini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dalam mengarungi kehidupan kita. Dari dunia sampai ke akhirat, mudah-mudahan kita selamat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Ridallah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman, ya Allah tambah ilmu kami ya Allah. Warzuqna fahman, berikan pemahaman yang baik kepada kami ya Allah. Ya muqallibal qulubana
Duhai zat yang membolak-balikkan hati kami, sabbit qulubana ala dinika, tetapkan hati kami atas agama Engkau ya Allah. Wala tu'atika, istiqomahkan kami dalam taat kepadamu. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inna kunna minaz zalimin, sesungguhnya kami ini hamba-hambamu yang sering berbuat zalim. Allah maftah alaina abawabal khair, ya Allah bukakan kepada kami pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah. Wa abawaban ni'mah, bukakan pula pintu nikmat-Mu ya Allah. Wa abawabas salamah, bukakan pintu keselamatan-Mu ya Allah. Wa abawabas sihah, bukakan pintu kesehatan-Mu ya Allah. Wa abawabar rizki, bukakan pintu-pintu rezeki-Mu ya Allah. Wa abwabal quwwah, bukakan pula pintu kekuatan-Mu ya Allah. Wa abwabal hidayah, bukakan pintu hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Wa abwabal barakah, bukakan pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah. Wa abwabal maghfirah, wa abwabal maghfirah, bukakan pintu ampunan-Mu ya Allah. Wa abwabal jannah, bukakan pula pintu-pintu surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang selalu bergelimang dengan dosa dan maksiat. Banyak maksiat yang sudah kami lakukan, banyak dosa yang sudah kami buat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang ya Allah. Ampuni pula dosa ayah dan ibu kami, mak dan bapak kami ya Allah. Ampuni dosa keduanya ya Allah, baik mereka yang sudah hidup, terlebih-lebih mereka yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa keduanya ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kanak-kanak kami ya Allah. Walil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula dosa saudara-saudara kami segenap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah, baik yang masih hidup terlebih yang sudah tiada ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Ya Allah, dengarkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, angkat doa kami ya Allah, perkenankan semua permintaan kami. Karena Engkaulah zat yang Maha mendengar lagi mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa sekalian, hamba Ustaz Junaidi Akbar menyusun jaringan 10. Mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu, saudara kami, para pemirsa, kami mohon maaf, dan kepada Allah kita minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nusana Surah Minang TV sadonya lah mulai di akhir pertemuan kita ngobrol pintar dalam kajian Islam bersama insyaallah menjadi ustadz tetap kita, yaitu Ustadz Junaidi Akbar. Mudah-mudahan apa yang menjadi yang disampaikan oleh beliau tentang prinsip dan konsep atau tujuan hidup kita tadi itu, yang disampaikan beliau tadi bisa menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan hendaknya, itu ya kan. Ya. Nah, Nusana Surah Minang TV sadonya, sebelum kita tutup Ustaz, masih ada 1-2 orang yang memberikan komentar. Yang pertama, Bapak Jumadi Kaya, Assalamualaikum, salam untuk Ustadz Junaidi Akbar. Oh, Jumadi. Iya, Kayo dari Kayo di Kinci. Oh, di Kinci ya. Kemana? Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak Pak Jumadi Kayo. Iya, salam Pak Jumadi. Ya. Ada yang istimewa. Ya. Ustadz Irwandi Al Bustoni. Masya Allah.
Ya. Ya, Iko Ustadz kita juga. Kan gitu. Mudah-mudahan beliau solo hadir ke beliau kan. Lagi di kampung. Masih di kampung ya? Masih di kampung. Iya. Mudah-mudahan visi atau apapun yang beliau lakukan di kampung kini itu hendaknya berjalan dengan lancar. Nah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentu kita berdoa balik elok watam ya. Iyalah, balik watam. Ya kadang-kadang pas Opa Ustadz Uja lagi apa bisa bermisi. Iyalah. Pas lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ustadz Irwandi tetap sehat ya Pak Ustadz ya. Kami di Batam tetap mendoakan Ustadz ya. Dan menunggu kehadiran Ustadz kembali ke Kota Batam. Oke. Di sana Surah Minang TV sadonya alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita dalam edisi 30 Agustus tahun 2022 Ngobrol Pintar Surah Minang TV bersyariat bersama Ustadz Junaidi Akbar. Kita akhiri di dalam di menit Ikojo. Untuk itu kepada dosana seperti apa juga yang disampaikan oleh Ustadz, kami all kru Surah Minang TV bersama Ustadz Junaidi Akbar juga minta maaf sebesar-besarnya kepada dosana sadonyo jika memang ada dari awal sampai akhir ada yang salah kecek, salah ngomong, salah tingkah, termasuk dari sistem pelayanan kadang-kadang lelet dan segala macam, sehingga memunculkan ketidaknyamanan daripada dosana Surah Minang TV sadonyo. Tentu kami hanya bisa berminta maaf pada dosana sadonyo. Karena hanya Allah lah yang punya kesempurnaan itu. Oke. Nusana Surah Minang TV sadonya, terima kasih atas segala perhatian Nusana. Terima kasih seluruh komen-komen yang telah dituliskan, dan terima kasih yang telah men-share, men-like, men-subscribe channel YouTube kami ataupun menyukai dari fanpage kami. Maka kami Surah Minang TV sadonya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Tuh matiin.